Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Yuk kita awali belajar hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo perhatikan video ini baik-baik ya. Kalian juga siapkan buku tebal tematik 4G. Buka subtema 2. Terlebih dahulu kita mempelajari muatan pelajaran IPA. Nah, ini pada layar sudah ditampilkan percobaan sisir plastik dan penggaris plastik yang dapat menarik potongan kertas ya. Sisir plastik dan penggaris plastik terlebih dahulu digosok-gosokkan ke rambut. Nantinya, sisir plastik ataupun penggaris plastik tersebut dapat menarik potongan kertas. Nah, percobaan di atas menunjukkan telah terjadi listrik statis. Listrik itu mempunyai dua muatan. Ayo, apa saja? Ya, muatan positif dan negatif. Nah, perlu kalian tahu nih, ada dua hal penting. Yang pertama, benda yang bermuatan listrik sejenis akan tolak-menolak. Contohnya, jika muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka akan tolak-menolak. Begitu pula jika muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif, artinya sejenis ya, maka akan tolak-menolak. Lanjut, poin kedua. Benda dengan muatan listrik berbeda akan tarik-menarik. Jadi, jika muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, artinya beda muatan ya, mereka akan tarik-menarik. Penggaris plastik digosok ke rambut, maka penggaris menjadi bermuatan positif. Oleh karena itu, penggaris dapat menarik kertas yang bermuatan negatif. Jadi sekarang penggaris plastik dan kertas berbeda muatan ya. Kesimpulannya, benda dengan muatan listrik yang berbeda akan saling tarik-menarik. Ada dua jenis nih, listrik statis dan listrik dinamis. Apa bedanya? Listrik statis adalah listrik yang diam dan tidak mengalir, sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang terus bergerak atau mengalir dalam rangkaian listrik. Contoh dari listrik statis yaitu balon yang dapat menarik helaian rambut. Kemudian contoh dari listrik dinamis adalah saat menyalakan lampu dan perangkat elektronik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi. Ciri-ciri dari energi yaitu tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi tersebut dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain. Tahukah kamu bagaimana perubahan bentuk energi listrik pada peralatan elektronik seperti blender, solder, dan telepon genggam? Pada blender terjadi perubahan bentuk energi dari listrik menjadi gerak. Pada solder terjadi perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi panas. Pada telepon genggam terjadi perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi suara dan cahaya. Selanjutnya, muatan pelajaran IPS. Kita akan membahas berbagai rumah adat, pakaian adat, tari daerah, dan alat musik daerah. Kalian simak ya gambar maupun nama serta asal daerahnya. Rumah Gadang dari Sumatera Barat, Rumah Joglo dari Jawa Tengah, Rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan, Baruniang dari Nusa Tenggara Timur, dan Rumah Honai dari Papua. Setiap rumah adat tersebut memiliki keunikan dan filosofi masing-masing. Pernahkah kalian mengenakan pakaian adat? Pasti ada yang pernah ya saat Kartinian atau saat mengikuti festival. Nah, di sini ada pakaian adat dari Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Tari daerah, tari piring dari Sumatera Barat, tari serimpi dari Jawa Tengah, reog Ponorogo dari Jawa Timur, dan tari perang dari Papua. Itu hanya contoh ya, karena Indonesia masih punya banyak tari daerah yang lainnya. Nah, tari daerah ada yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Ada berbagai jenis alat musik daerah loh, contohnya tifa dari Maluku dan Papua, kolintang dari Sulawesi Utara, sasando dari Nusa Tenggara Timur, dan sape dari Kalimantan Timur.
Oke, next, muatan pelajaran PPKN. Wah, warga sedang bergotong royong membersihkan lingkungan dari sampah yang menumpuk. Gotong royong harus dilakukan tanpa melihat perbedaan suku bangsa, agama, dan keadaan sosial ekonomi. Karena gotong royong memiliki banyak manfaat di antaranya meringankan beban pekerjaan, menumbuhkan sikap tolong-menolong, mempererat tali persaudaraan, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Kalian lihat kan, ada anak-anak yang mengenakan pakaian adat yang berbeda-beda. Keragaman pakaian adat ini adalah wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Pakaian adat wajib kita lestarikan agar dapat mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut tindakan untuk melestarikan pakaian adat. Yang pertama, mengenal pakaian adat dari seluruh provinsi di Indonesia. Kedua, tidak malu untuk menggunakan pakaian adat. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kalian harus membaca teks berikut dengan seksama. Kalian juga bisa membaca teksnya pada buku tebal tematik 4G halaman 39. Apabila kalian sudah selesai membaca teks pada halaman 39, kita lanjutkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, apakah makna dari papasang? Kalian cari pada bacaan paragraf kedua. Papasang artinya hidup sederhana. Nomor 2, mengapa kita tidak dapat menemukan listrik di daerah kediaman suku Kajang? Jawabannya, kalian bisa cari pada paragraf kedua. Karena menurut suku Kajang, listrik merupakan bagian dari bentuk kemewahan. Nomor 3, menurutmu apa yang akan terjadi jika suku Kajang menerima kehadiran modernisasi di daerahnya? Jawabannya, tradisi suku Kajang dalam menjaga hubungannya dengan para leluhur akan hilang. Nomor 4, tuliskan 5 kosakata baru yang menurutmu sulit dan cobalah mencari maknanya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari teks yang sudah kalian baca, carilah 5 kosakata baru. Kemudian kalian bisa mencari maknanya di KBBI. Jika kalian tidak punya KBBI, bisa mengunjungi Google dan ketik KBBI. Kemudian kalian ketik kosakata baru, nanti akan muncul maknanya. Nomor 5, kalian diminta untuk menuliskan pokok pikiran setiap paragraf. Nah, pokok pikiran ini bisa ditentukan dengan cara mencari gagasan utama pada setiap paragraf. Terakhir adalah muatan pelajaran SBDP. Sebelumnya kita sudah mempelajari keragaman tari daerah yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari pola lantai tari daerah. Ada 2 jenis pola lantai, yaitu pola lantai lurus dan lengkung. Contoh dari pola lantai lurus adalah tari saman. Kemudian contoh dari pola lantai lengkung adalah pada tari kecak. Kalian amati gambarnya ya. Pola lantai lurus meliputi mendatar atau horizontal, maksudnya penari bergerak menyamping ke kiri atau ke kanan. Pola lantai tegak atau vertikal, maksudnya penari bergerak maju atau mundur. Pola lantai miring atau diagonal, maksudnya penari bergerak serong ke kiri atau ke kanan, dan juga bisa pola lantai zigzag. Pada pola lantai lengkung, penari bisa bergerak setengah melingkar ataupun melingkar penuh. Kalian perhatikan baik-baik contohnya ya. Dalam gerak tari, kita dapat menemukan 3 level gerakan. Pertama, gerak level tinggi, biasanya berupa gerak melompat, melayang, dan berjinjit. Kedua, gerakan level sedang, meliputi gerakan setengah berdiri, lutut ditekuk, dan tubuh condong ke depan. Ketiga, gerakan level rendah, meliputi berguling, bersimpuh, jongkok, dan bertumpu di lantai. Oke, siswa-siswi kelas 4 Said, kalian telah mempelajari tematik 4G subtema 2.
Ingatlah untuk tetap mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat terus ya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.